Hari ini saya ingin bercerita kepada kalian sob tentang kasus pembunuhan paling kejam dan sadis lah ya. Dia bukan cuma membunuh, tapi membuat korbannya menjadi sebuah kerajinan dan bahannya ya dari kulit tulang manusia. Kita langsung saja, dia adalah Ed Gein. Ed Gein lahir pada 27 Agustus tahun 1906 di La Crosse, Wisconsin. Dia adalah anak dari pasangan George dan Augusta. Sang ayah merupakan pecandu alkohol, sementara ibunya seorang yang fanatik religius. Ed Gein memiliki seorang kakak laki-laki bernama Henry dan mereka tumbuh bersama. Sebenarnya keluarga ini tinggal di sebuah peternakan di luar Plainfield, Wisconsin. Dia jarang sekali meninggalkan lingkungan ini, kecuali dia pergi ke sekolah. Ini mencirikan Gein seseorang yang tidak terlalu suka bergaul ya sob. Semua berubah ketika ayahnya meninggal pada tahun 1940. Sejak itu Gein dan kakaknya mulai kerja serabutan. Suatu hari kakak dan adik itu membakar semak di atas tanah. Siapa yang tahu api langsung berkobar dan tak terkendali dan menyebabkan Henry tewas. Dan hidup Gein makin kacau ketika ibunya meninggal dunia pada akhir tahun 1945. Sejak itu Gein semakin depresi sob. Dia hidup sendiri, bekerja sebagai tukang tapi kadang sebagai pengasuh anak. Perilakunya juga mulai aneh. Suatu ketika ada informasi bahwa beberapa penduduk hilang secara misterius. Awalnya tidak ada yang menyadari banyaknya orang yang hilang sampai Mary Hogan, seseorang yang memiliki kedai minuman di dekat hutan pinus yang sering dikunjungi Gein, juga menghilang. Selanjutnya Bernice Worden hilang dari toko perangkat kerasnya di Plainfield pada 16 November tahun 1957. Penghilangnya orang-orang itu membuat warga curiga satu sama yang lain. Yang pastinya Ed Gein juga dicurigai. Alasannya karena pria ini tertutup sekali, kayak introvert lah. Terungkapnya kejahatan pertama yang dilakukan Ed Gein setelah Bernice Worden menghilang. Awalnya putra Worden yang bernama Frank Worden mengatakan kepada penyidik bahwa Ed Gein telah berada di toko tersebut pada malam sebelum ibunya menghilang. Dari laporan tersebut, lalu pada malam hari polisi menangkap Ed Gein di sebuah toko kelontong di West Plainfield dan lalu menggeledah pertanian. Saat menggeledah bagian gudang di lahan pertanian tersebut, polisi menemukan pemandangan yang mengerikan, yaitu potongan tubuh Worden yang telah dipenggal dan digantung dengan posisi terbalik. Kaki Worden diletakkan di atas palang dan pergelangan tangannya diikat dengan tali. Menurut pengakuannya kepada polisi, dia telah menembak Worden dengan senapan kaliber dan memutilasinya setelah itu. Setelah ditangkap karena membunuh Worden, Ed Gein mengaku kerap membongkar kuburan-kuburan dari mayat yang baru dikuburkan. Kepada penyidik, dia mengaku telah melakukan hal tersebut dari antara tahun 1947 sampai dengan 1952. Selama periode tersebut, dia telah 40 kali mengunjungi 3 kuburan pada malam hari untuk menggali kembali mayat-mayat yang baru dikuburkan. Menurut pengakuannya, dia merasa dalam keadaan seperti orang linglung saat berada di dalam kuburan. Suatu hari, dia menggali kuburan wanita parubaya yang dipikir mirip dengan ibunya. Lantas dia pun membawa pulang mayat tersebut. Dengan mayat tersebut, dia menyamak untuk kemudian dibuat sebagai pernak-pernik barang-barang perlengkapan. Sadis sob. Ketika polisi melakukan penggeledahan di rumahnya, polisi menemukan ada banyak potongan tulang dan kulit manusia. Potongan tulang dan kulit manusia tersebut berasal dari mayat yang baru dikuburkan. Ada beberapa barang yang terbuat dari tulang dan kulit manusia yang ditemukan di dalam rumahnya. Misalnya keranjang sampah dari kulit manusia, lalu mangkuk makanan yang terbuat dari tengkorak manusia, juga korset yang terbuat dari perempuan. Bukan cuma itu saja sob. Kemudian ada legging yang terbuat dari kulit kepala manusia, masker wajah yang terbuat dari kulit kepala perempuan. Ed Gein juga membuat masker dan pakaian dari kulit manusia. Dan masih banyak pernak-pernik atau kerajinan yang dia buat dari bahan dasar manusia. Damn bro, ini orang sudah tidak ada otak. Gila ya. Polisi juga menemukan kepala Bernice Worden di dalam karung goni. Sementara itu jantung Bernice Worden dimasukkan ke dalam kantong plastik. Ada berbagai organ dalam dan tengkorak yang diletakkan di dalam toples. Atas semua pengakuan itu, Ed Gein diadili dan dinyatakan bersalah. Namun karena dia dinyatakan tidak waras saat pembunuhan-pembunuhan tersebut, maka dia dipindahkan ke Mendota Mental Health Institute. Tempat itu lantas menjadi tempat terakhirnya sebelum Ed Gein meninggal dunia pada 26 Juli tahun 1984 karena kanker dan penyakit pernafasan. Ini sangat gila sob. Saya belum bisa mencerna bagaimana ini bisa terjadi pada diri Gein. Mungkin dari keluarga
keluarganya meninggal satu persatu, apalagi saat ibunya meninggal, membuatnya sangat terpukul, depresi, gila, lalu menjadi psikopat. Dan kelakuannya ini bukan lagi mengerikan sob, lebih tepatnya menggelikan, sangat-sangat menggelikan. Kerajinan dari tulang dan kulit manusia sob, kalian bayangkan, gila nggak tuh? Ya, sekian dulu video dari saya. Kalau kalian suka konten seperti ini, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya saya semangat terus membuat konten. Saya undur diri. See you. Sayonara. Nes famous, and el Preximo, Contenido, amigo, amiga. Gracias, thank you, dan sampai jumpa di konten berikutnya.